Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayolah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bin sepuh yang saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, Islam, sehat wal afiat, taufik serta hidayah, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid ini. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian subuh, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang pada bab ini, bab ke-20, yaitu babu fi dilalati ala khairin wa du'a ila hudan au dolalatin. Boleh fit dilalati, boleh fit dalalati, boleh fit dolalatin, bisa tiga wajah. Tapi yang masyhur, yang wal afsah, yang paling fasih itu ada dibaca fathah dengan ad-dalalati. Salat serta salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-20 yaitu babu fit dalalati ala khairin, yaitu bab menunjukkan kepada kebaikan, wa du'a ila hudan au dolalatin, dan mengajak kepada jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Di dalam bab-bab seperti biasanya, selalu Imam An-Nawawi beliau mencantumkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan hadis-hadis. Ayat yang beliau cantumkan yaitu surat Al-Qasas ayat 87 yang pertama, yaitu wad'u ila rabbika, dan ajaklah ila rabbika, kepada Tuhanmu. Maksudnya di sini adalah wad'u an-nasa ya Muhammad, gitu. Ajaklah manusia wahai Muhammad ila sabili rabbi. Wad'u ila rabbika, dan ajaklah manusia kepada Tuhanmu bitauhidihi wa ibadatihi, yaitu dengan mentauhidkannya dan mengabdi kepadanya. Kalau mengabdi sama menyembah itu agak berbeda. Kalau menyembah kan biasanya asal aja. Tapi biasanya kalau di pesantren itu fa'buduni, itu diartikan dengan ngumawulo. Ngumawulo itu istilahnya itu mengabdi. Kalau menyembah asal nyembah saja. Tapi kalau mengabdi itu lebih dari mengaku diri kita sebagai hamba yang kemudian mengabdi kepada Sang Khalik. Nah, hal ini, perintah ini adalah ajakan, baik itu didengarkan atau tidak. Yang penting kita disuruh untuk mengajak kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkan dan mengabdi kepadanya. Dan hal ini memberikan isyarat bahwa seyogyanya kita memang mengingatkan. Kalau ada orang-orang yang lalai, kita ingatkan, sekalipun hal itu tidak bermanfaat, kayaknya tidak bermanfaat, tetapi ini adalah
perintah yang harus kita laksanakan. Mau dia ikut atau tidak itu terserah. Kemudian ayat berikutnya yaitu wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajaklah wahai Muhammad kepada manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati dan mau'izah yang bagus, yang baik. Di dalam Dalilul Falihin di situ diterangkan dengan sabili rabbika itu adalah dengan dinihi. Ajaklah manusia wahai Muhammad kepada jalan Tuhanmu, maksudnya adalah agama Tuhanmu. Bil hikmati dengan hikmah, ay bil Quran itu maksudnya adalah dengan Quran. Wal mau'izatil hasanati dengan mau'izah yang baik, yaitu mawaiduhu awil qaulir rafiq, yaitu maidoh-maidohnya itu atau dengan ucapan rafiq. Itu asalnya tuh rafiq itu adalah apa ya, saudara. Tapi kalau di sini rafiq itu adalah kekeluargaan, dengan gaya kekeluargaan. Kalau kita mengajak orang dengan nada permusuhan, bukannya dia ngikut, malah justru memusuhi kita. Tetapi kalau kita dengan mau'izah hasanah, dengan mau'izah yang baik, yaitu dengan bahasa-bahasa persaudaraan, kekeluargaan, maka hal itu adalah sangat baik. Karena wal mau'izatil hasanati. Ayat berikutnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian 'alal birri atas perbuatan bagus, wat taqwa dan perbuatan takwa, yaitu hal ini di surah Al-Maidah. Berikutnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kalian umat yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Di sini dikatakan minkum ummatun, yaitu sebagian dari kalian umat, karena memang di dalam masyarakat kita itu ada keterpautan, ada tingkatan-ketingkatannya. Biasanya kalau ada orang alim, ada yang lebih alim. Ada yang utama, ada orang-orang utama, ada yang lebih utama. Nah ini kalau cara mengajak itu tidak sesuai dengan keadaan, maka justru hasilnya akan jauh berbeda. Biasanya kalau orang alim itu, orang yang bisa menegur adalah orang yang jauh lebih alim. Kalau orang biasa seperti kita ngeritik orang alim, kira-kira gimana Pak? Kamu tahu apa? Ngajinya masih pinter saya, gitu nanti. Atau bisa jadi dia marah, kamu tahu apa? Gitu kita. Tapi kalau makanya di sini diterangkan, kalau memang biasanya kalau ada orang yang sudah alim, itu biasanya yang mengingatkan itu yang lebih alim di atasnya, atau berikutnya di atasnya, atau di atasnya, begitu. Dalam bab ini kemudian Imam An-Nawawi mencantumkan hadis Rasulullah SAW. Ini bab menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau mengajak kesehatan itu tadi. Yang hadis pertama beliau sampaikan yaitu wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri. Hadis dari Abi Mas'ud atau Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari. Dia adalah orang Ansar, al-Badri, beliau termasuk Ahlul Badar. Qala, beliau
berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan. Ini sabab wurud atau sabab turunnya hadis ini, munculnya hadis ini adalah riwayat yang diriwayatkan dari Muslim dari Abu Mas'ud juga. Di situ ja'a rajulun ila Rasulillah faqala inni abtadi'u bi fa'ahmilni. Qala ma indi. Qala rajulun ya Rasulullah ana adulluhu ala may yahmiluhu. Faqala Rasulullah man dalla ala khairin, dan seterusnya, yaitu man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sabab urutnya di sini adalah sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang pemuda berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Pemuda ini berkata, bawalah aku wahai Nabi. Ya, pemuda ini abtadiubi, itu kata-kata ini itu ghairu ma'ruf, tidak biasa, jadi tidak begitu dikenal. Di sini maksudnya adalah bahwa abtadubi yaitu halakat rohalati wangkotabi. Maksudnya adalah dia itu bekalnya tidak ada, kemudian dia terputus untuk melakukan suatu perjalanan. Jadi mau perang tapi tidak punya modal. Jadi kalau dulu orang mau berperang di jalan Allah itu, dia itu mengumpulkan bekal dulu. Setelah dikumpulkan bekal cukup, maka dia ikut berperang. Nah, ini ada kasus seorang laki-laki, dia tidak punya bekal, kemudian dia meminta kepada Nabi, bawalah aku, gitu. Karena memang merasa dia nanti bakal membebani itu nanti di perjalanan. Kemudian Nabi menjawab, saya tidak memiliki sarana untuk membawamu. Nah, gitu. Jadi ma'indi, aku nggak punya apa-apa, maksudnya begitu. Saya nggak punya sarana untuk membawamu. Lalu ada seorang laki-laki lain berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku dapat menunjukkan orang yang bisa membawanya. Nah, inilah orang yang menunjukkan. Kemudian beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukan. Hari ini penting sekali, Pak. Makanya tidak heran kalau ada orang kadang-kadang, Pak, saya mau mengedarkan proposal atau apa kayak gitu. Kalau memang Bapak berkenan, Bapak boleh saya kasih proposal. Wah, saya nggak bisa ini, tapi saya bisa nunjukin orang yang biasa ngasih. Dan begitu, Pak, ya. Nah, ini juga seperti itu. Kalau memang yang ditunjukin itu betul-betul orang yang biasa ngasih, biasanya dia kesulitan untuk ngasih ke sana kemari, banyaknya yang harus dibagi, maka itu bagus. Tapi kalau enggak, dia nggak mau ngasih, nunjukin orang-orang yang memang pelit, wah ini repot lagi gitu nanti. Jadi kalau kira-kira nunjukinnya betul-betul orang yang kira-kira dia mau ngasih. Maka kalau seperti itu, menunjukkan kebaikan seperti itu, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an.
Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusuhu dzalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Barang siapa mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak ke arah keburukan, maka ia memperoleh dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi ngajak itu kepada petunjuk atau kebaikan, dia dapat pahala sebagaimana orang yang mengikutinya, dan orang yang diikutinya itu juga tidak kurang pahalanya, orang yang melakukan juga tidak kurang pahalanya. Tapi resiko nunjukin kepada kesesatan, maka pun juga mendapatkan konsekuensi dari perbuatan dari orang yang ditunjukinya. Nah, ini yang jadi kalau di dalam hikmah hadis ini, kata da'a, mengajak, bentuk ajakan itu bisa dengan perbuatan atau perkataan. Kita berbuat, apalagi kalau kita dianggapnya orang baik atau mungkin dianggap orang alim, orang soleh, itu kadang apa yang kita lakukan itu ditiru oleh orang lain. Jadi perbuatan kita itu kadang dikaca oleh orang lain, dilihat oleh orang lain, kemudian dilakukan. Itu orang yang alim aja melakukan, nanti jadi begitu nanti. Jadi walaupun tidak dengan perkataan yang tegas, dengan perbuatan. Jadi da'a di sini bisa itu ajakan dengan perbuatan atau perkataan. Nah, mutiara-mutiara hadis di sini bahwa orang yang menjadi penyebab suatu perbuatan dan orang yang mengamalkannya itu sama-sama mendapatkan akibatnya, yaitu berupa siksaan atau pahala. Hikmah yang kedua yaitu keharusan seorang muslim untuk berpikir tentang akibat dan hasil dari suatu perbuatan. Karena itu seorang muslim itu harus berusaha keras untuk melakukan kebaikan agar menjadi tauladan yang baik. Adapun hikmah yang berikutnya yaitu keharusan seorang muslim untuk menghindari ajakan yang batil dan berusaha menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Ini kita harus betul-betul memfilter diri itu. Jangan asal diajak dengan dipoles-poles suatu kayaknya itu ajakan yang baik, tapi terselubung niat-niat yang buruk. Kita harus jeli di situ. Jadi pergaulan-pergaulan itu penting sekali. Kemudian dari hadis ini ada hikmah lagi, yaitu orang yang menjadi penyebab lahirnya kebaikan akan mendapat pahala yang berlipat, dan orang yang menjadi penyebab lahirnya keburukan juga memperoleh siksa yang berlipat. Hadis yang berikutnya, wa an Abil Abbas Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la atiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu'taha faqala aina Ali ibn Abi Thalib faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
huwa yashtaki ainaihi qala fa arsilu ilaihi fa utiya bihi fabasika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'alahu fabara hatta ka'allam yakun bihi waj'un fa'atahu ar-rayata faqala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana faqala unfut ala rislika hatta tanzila bisa hatihim summa da'uhum ilal islam wakhbirhum bima yajibu man haqqal man yajibu min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi li ayyahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'ami muttafaqun alaih. Ini ada hadis yang agak panjang. Hadis dari Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda pada perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu kan terjadi beberapa hari. Itu sekalipun hari pertama, kedua atau persiapan perang itu sudah dikatakan perang Khaybar. Nah, di sini hadis ini menerangkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Nabi berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW ini pada perang Khaybar tadi, la a'tiyanna rayata, aku pasti memberikan bendera ini esok hari. La a'tiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Yuhibbullaha wa rasulahu, ia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan Allah mencintainya dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya gitu. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, kemudian malam-malam orang-orang itu kemudian pada berbisik-bisik ngomong-ngomong semalaman itu, karena Nabi bilang sungguh besok aku akan memberikan seseorang bendera ini yang Allah akan membuka kemenangan melalui tangannya. Nah, kalau seperti itu digitukan kan, sahabat-sahabat Rasulullah itu ingin mereka itu mendapatkannya, makanya mereka berbincang-bincang itu, membincangkan semalaman. Makanya malam harinya para sahabat itu bercakap-cakap tentang siapa di antara mereka yang akan diberi bendera itu. Falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayutaha. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian faqala, beliau bersabda, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Di manakah Ali bin Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah huwa yastaki ainaihi, kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, dia sedang sakit kedua matanya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, fa arsilu ilaihi, dia bersabda, bawalah dia kemari. Fa utiya bihi, kemudian dia kemudian didatangkan menghadap Rasulullah. Fa basika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya Ali. Fa basika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi, jadi Rasulullah kemudian meludahi pada kedua mata Ali.
wa da'alahu, dan kemudian Rasul mendoakannya, fabaro'a hatta ka'allam yakun bihi waj'un, kemudian sakitnya sembuh seketika sehingga seakan-akan itu dia tidak pernah sakit. Jadi kalau ada orang-orang kuno ya Ibu ya, di kampung itu kan, kalau ada sakit mata belekan itu kan biasanya dipencet-pencet matanya, apanya diseludahin. Wah itu ngikut-ngikut itu. Nah, dia doa apa nggak tahu, tapi ya, kadang-kadang banyak yang jodoh Pak ya. Cocok juga itu, dipencet-pencetnya gini-gini itu. Cuk. Wah, ada kalau orang yang jorok itu mah minta dia doain, dia malah diludahin. Ini memang ada begitu ya. Ada memang Nabi pernah ngeludahin kedua mata Ali yang waktu itu beliau sedang sakit. Makanya dia nggak datang itu, suruh datang habis itu diludahin. Nah, didoain oleh Nabi, didoain, kemudian sembuh seketika seakan-akan dia tidak pernah sakit. Fa'atahu royata, kemudian Nabi memberikan royah atau bendera itu. Faqala Aliun, kemudian Ali berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqatilu hatta yakunu mitlana. Ya Rasulullah, apakah aku harus memeranginya sehingga mereka seperti kami? Pada perangin aja nanti biar mereka seperti kami, orang yang beriman, Islam, taat, patuh. Faqala, kemudian Nabi bersabda, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Terus saja kamu berjalan dengan pelan-pelan. Nah, ini perlu nih Pak, ngajak orang itu pelan-pelan. Terus berjalan, maksudnya tidak kendor, gitu kan? Dengan pelan-pelan, terus dengan pelan-pelan, hatta tanzila bisahatihim, sehingga engkau turun bisa hatihim, itu maksudnya adalah dekat-dekat rumahnya. Ya, teras rumah-rumah itu ada halaman-halamannya atau apa kayak gitu. Summa ta'uhum ilal Islam, kemudian ajalah mereka kepada Islam. Jadi jauh-jauh udah terus langsung aja terserbu, bunuh, matiin, enggak begitu. Jadi ini Nabi membuatkan bendera Rasulullah SAW itu, dia disuruh ketika apa mereka harus aku perangi wahai Rasul, kan ini kan anak muda kan begitu ya, apa kita perangin mereka sehingga mereka itu sama seperti kita. Maka Rasul pun berpesannya, unfut ala rislika hatta tanzila bisa khidi summa du'uhum ilal Islam. Jadi berjalanlah terus kamu dengan pelan-pelan sehingga kamu sampai kepada halaman-halaman mereka, kampung mereka, kemudian ajaklah memeluk agama Islam. Wa akhbirhum bima yajibu min haqqillah, dan beritahukanlah kepada mereka dengan apa-apa yang wajib dengan hak-hak Allah Ta'ala di dalamnya. Fa wallahi, demi Allah, maka demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'ami. Sungguh menunjukkan, sungguh olehnya menunjukkan Allah dengan lantaran kamu kepada seseorang, khairun itu lebih baik laka bagimu, min humrin na'ami boleh, min humrin na'ami boleh, dari ini adalah dari unta-unta yang merah. Maksudnya di sini unta merah itu adalah barang yang sangat berharga, itu waktu itu adalah unta merah. Jadi kalau punya unta itu udah bagus sekali, apalagi unta yang spesial, unta merah. Muttafaqun alaih, dan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kata yaduku, qaulu yadukuna ay yakhuduna wa yatahdisunahu. Ya, kata yadukuna itu adalah maksudnya adalah mereka itu
membicarakan, ngomong-ngomong pada waktu itu ya dukuna. Malam-malam tuh berbisik-bisik siapa yang mau dikasih bendera itu udah dibicarakan semalaman. Qaulu rislika ini bikasrir ra'i wa bi fathiha lughatani. Ini bisa rislika dengan dibaca fathah dan roslika bisa fathah bisa kasrah, bisa rislika bisa roslika. Adapun rislika itu adalah lebih sahih. Satu lagi hadis selesai nanti. Hadis yang terakhir, wan Anasin annafatan min aslama qala ya Rasulullah ini uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahazu bihi. Qala boleh ita fulanan, boleh iti fulanan fa innahu qad kana tajahaza famarido fatahu faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salama wa yaqulu a'tinil ladhi tajahazta bihi faqala ya fulanatu a'tihil ladhi tajahaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'an fa wallahi la tahbisina minhu syai'a fayubaraka laka fihi. Rawahu Muslim. Hadis dari Anas radhiyallahu an bahwa sesungguhnya ada pemuda dari Bani Aslam. Beliau berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah inni uridu al-ghazwa. Aku ingin berangkat berperang. Walaysa ma'i ma atajahazu bihi. Tapi aku tidak mempunyai persiapan untuknya. Qala, kemudian Nabi bersabda, I'ta fulanan, datanglah kepada fulan. Fa innahu qad kana tajahaza famarido. Boleh. I'ti boleh. Karena sesungguhnya dia itu sudah bersiap-siap melakukan persiapan untuk ikut perang. Jadi punya bekal, bekalnya udah disiapin. Famarido, kemudian dia sakit. Fatahu, maka datanglah padanya. Fakola, kemudian berkata Fata tadi dari orang pemuda tadi, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukriuka salam, beliau menitipkan salam. Jadi datang ke situ, kemudian dia bilang bahwa Rasulullah menitipkan salam. Wa yaqulu, kemudian dan berkata pemuda tadi, a'tinil ladzi tajahazta bihi, berikanlah padaku apa-apa yang telah engkau persiapkan dengannya. Faqala, kemudian berkata tadi orang tadi yang sudah siap-siap tadi tapi dia tidak jadi perang karena sakit, ya fulanatu a'tihil ladzi tajahaztu bihi. Ya fulana ini adalah seorang perempuan, maksudnya adalah istrinya. Wahai istriku, istilahnya begitu. A'tihi alladzi tajahaztu bihi, berikanlah kepada orang ini apa yang telah aku persiapkan untuk itu, untuk berperang. Fala tahbisi minhu syai'an, maka janganlah engkau tahan sedikit pun darinya. Maksudnya kalau tadi sudah dipersiapkan semuanya, itu jangan dikurangi. Wallahi, demi Allah, maka demi Allah, la tahbisina minhu syai'an, maka demi Allah jangan kau tahan darinya sedikit pun. Fayubaraka laki, itu kan untuk perempuan, fihi, maka engkau akan diberikan keberkahan di dalamnya. Jadi perlu juga ini Ibu ya, ketika bapaknya itu ada persiapan ini, entah itu untuk perang, entah itu untuk niat-niat yang lain,
ingin niat nyumbang masjid, nyumbang ini gitu. Kemudian kok hal yang diniatkan itu yang sudah ada niat baik itu kemudian belum terlaksana, maka tunaikan. Karena dengan menunaikan itu maka seorang perempuan itu diberkahi dengannya. Itu maksudnya, Bu ya. Jadi kan, wah suami saya nggak jadi perang, ya sudah nggak jadi, tidak seperti itu. Ini makanya orang yang sakit itu tahu itu nanti kalau istrinya itu nanti sayang itu kan sudah persiapan banyak tidak jadi kok kemudian diberikan orang lain, maka kemudian suaminya tadi mengatakan jangan kau kurangi, demi Allah jangan kau kurangi sedikit pun, karena itu adalah menjadi pahala baginya. Makanya ini sekalipun dia itu tidak berangkat berperang karena dia sudah persiapan dengan niat baik, dengan niat yang ikhlas karena Allah, memang betul-betul diniatkan, kalau memang terhalang maka dia tercatat sebagai orang yang sudah melakukan berperang. Mudah-mudahan seperti itu, Bu ya. Maka niat itu lebih utama dari perbuatan itu sendiri. Karena perbuatan bisa jadi tidak ikhlas dan lain sebagainya, tapi niat baik itu adalah pokok dari pokoknya perbuatan orang-orang yang beriman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, monggo, silahkan. Di Malaysia kan ada pelarangan kata Allah digunakan untuk orang Kristen gitu Pak ya. Tapi sekarang kan di Dapur itu sebenarnya boleh nggak sih Pak? Di kata Allah itu digunakan di agama lain seperti agama Kristen gitu. Padahal kalau kita punya di agama Kristen sendiri kan ada 3 Tuhannya gitu Pak. Walaupun dia melakukannya satu dengan Bapa, Roh Kudus dan Maria gitu ya. Nanti kalau disamakan dengan kata Allah diserap yang dari kata mereka berarti kan disamakan dengan ketiga Tuhan itu. Kristen itu sebenarnya juga kalau saya pernah itu, saya kumpul-kumpul pernah itu waktu saya masih di PTIG itu, suatu ketika itu saya punya teman namanya itu Charles Rihidima. Dia itu dari keluarga Kristen. Tapi memang Kristen itu banyak cabangnya kayak orang Islam itu juga. Ada yang mengakui keputusan-keputusan dari Roma, ada yang tidak. Jadi mereka menyebutnya juga Tuhan Allah gitu. Kalau di Indonesia ya. Tapi kalau di Arab Saudi, kata Allah itu sudah biasa diucapkan oleh orang Kristen. Mereka mengatakan Allah itu ya Allah. Kalau lillah ya lillah, kalau lullah ya lullah gitu maksudnya. Jadi kalau lesan Arab itu tafkhim tarkik itu bahasa ya. Bahasa. Kalau di Jawa lebih banyak ke Allah. Gusti Allah. Ya enggak, Pak? Orang tua kita kira-kira yang kersane Gusti Allah. Tapi karena kita bahasanya begitu. Tapi kalau di Arab itu bisa disebutkan dengan Allah dan Allah. Kalau depannya UA berarti Allah, Rasulullah, gitu kan. Kalau kasrah ya Rasulillah. Nah, kemudian mereka menyebutkan Allah itu memang kalau yang kalau kita di mimbar kita dulu itu di Kristen ada Protestan dulu. Pernah dengar dulu, Pak? Kalau Bapak zaman-zaman dulu TVRI pasti mereka mengatakan Allah. Kita begitu kan? Nah, yang dipakai lafal Allahnya itu atau gimana? Oh gitu, mungkin menyebutkan lafal Allahnya gitu ya? Dia juga kata Allah tadi juga kan sebenarnya kan kalau kita lihat Tuhannya di Bible itu kan tidak ada kata Allah. Oh begitu. Ya, dia menggunakan kata yang Bible-nya itu. Oh,
Kenapa dia kok ketika dalam pengucapannya itu harus menggunakan kata Allah yang merupakan kata dari umat Islam, Pak? Karena di Bibel sendiri kan tidak ada kata Allah, Pak. Jadi ada Kristen-Kristen yang memang Kristen yang istilahnya ortodok, itu hampir mirip-mirip dengan Islam. Kristen ortodok itu mirip-mirip dengan Islam. Dia menyebutkan Allah itu udah biasa dia. Tapi mungkin kalau Bible yang memang cetakan-cetakan sekarang ya, itu memang nggak ada. Tapi memang ada kelompok kecil yaitu Kristen ortodok itu, dia sudah biasa seperti itu kayak orang Islam. Enggak, maksudnya gitu, Pak. Kalau kita lihat Tuhan mereka kan di Bibelnya, Pak, di Al-Qur'annya lah. Oh, dia sendiri memang tidak memakai seperti itu gitu. Tapi ketika dalam terjemahan di Indonesia, khusus di Indonesia, menggunakan kata Allah. Oh, khusus di Indonesia yang banyak muslimnya. Kemudian di Malaysia, di banyak muslimnya juga dia meminta menggunakan kata Allah karena di Indonesia boleh. Oh. Padahal di Bibel sendiri dia tidak ada kata Allahnya itu. Kalau di Al-Qur'an Allah. Ada Kalau di sana sebutinnya gimana itu, Pak? Tuhannya itu menyebutnya Tuhan Bapa, Tuhan apa atau gitu? Iya, karena tidak ada, Pak. Oh, Ruhul Kudus gitu. Iya, atau Bapa kan yang disebutnya Tuhan yang utama kan Bapa kan dia. Yang menyebut nama orang, nama pribadi kan Kristen. Ya. Sebenarnya gini, kalau kita melihat bahwa Islam itu, kata Islam itu penyerahan diri secara total. Agama yang asalnya dari langit, itu semuanya harusnya mengacu kepada Islam. Karena sekarang itu banyak orang yang kemudian dia ragu-ragu dengan agama yang dianutnya, maka kemudian timbullah inovasi-inovasi. Beda dengan Islam, karena Islam itu sumbernya jelas, kemudian murni, ya kan? Jadi kita kan mantap gitu. Sementara agama-agama mereka itu karena banyak produk-produk yang dirubah-rubah, seakan-akan mereka itu ingin kembali kepada bentuk semula. Tapi itu memang ya itu tadi, kita boleh saja seperti itu kalau memang kita mengatakan itu Allah itu memang untuk kita gitu lah. Dan mereka itu, tapi sebenarnya mereka harusnya pun juga bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Harusnya begitu, harusnya. Karena kalau dia mengikuti agama yang dianut, agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena di Al-Qur'an pun juga diterangkan bahwa Tuhanmu adalah Allah. Jadi janganlah engkau sembah aku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalau mereka menganukan seperti itu. Cuma kemudian karena ada penyelewengan itu, maka kemudian bisa jadi umat Islam merasa keberatan. Boleh jadi kata-kata itu kemudian cuma hanya untuk politis saja, atau mungkin untuk pembenaran mereka yang asalnya ajarannya sudah direkayasa. Nah, itu mungkin. Nah, ini yang menjadi keberatan orang Islam mungkin seperti itu, Pak ya. Tapi kalau memang dia itu orang-orang Kristen itu kemudian mau meluruskan tauhidnya, itu lebih baik. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa kalau mereka mengakui Tuhan mereka adalah Allah, kemudian nabinya adalah Nabi Isa, juga mengimani Nabi Muhammad, itu adalah lebih baik. Itu ahlul kitab yang disinyalir dalam Al-Quran. Ahlul kitab Madinah waktu itu dikatakan bahwa kalau memang mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa, seyogianya mereka juga beriman kepada kenabian Nabi Muhammad. Itu kalau nanti
pada intinya nanti mereka semuanya akan kembali, semuanya mereka akan Islam semua. Pada waktunya yaitu pada era Imam Mahdi, kemudian ada Dajjal turun dan sebagainya ya Pak ya. Itu nanti ketika Nabi Isa turun, maka semuanya harus Islam. Mungkin ke arah itu mereka sudah mulai agak-agak bingung, sudah mulai ragu-ragu ya kan. Disitulah mungkin ada sinyal-sinyal bahwa agama yang benar itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kalau kita itu istilahnya ada keberatan saat ini, ya untuk umat Islam kalau itu adalah merugikan kita ya sah-sah saja. Tapi kalau mereka memang betul-betul dalam hatinya ingin meluruskan keimanan mereka, itu baik kalau menurut saya. Begitu. Kalau ingin meneruskan betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa. Tapi kalau untuk perterjemahan, wah saya nggak nganu itu nanti arahnya itu ke perizinan itu Pak ya, perizinan percetakan dan sebagainya, dan wewenang dari pihak terkait, karena itu urusannya masalah perizinan terbit kan Pak ya, perizinan terbit, ada perizinan ini percetakan dan sebagainya. Tapi kalau secara iman, kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul mereka, seyogianya mereka juga iman kepada Allah, yaitu dengan menyebut Allah. Boleh jadi nanti bahasa mereka akan berbeda. Tapi kalau di Arab Saudi sudah biasa mereka menyebut dengan Allah atau Allah. Ya, sudah sampai di sini Pak ya. Saya kira sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan saja apa yang tadi kita sampaikan dan kita dengarkan, mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakannya, menjadi dasar bagi kita untuk betul-betul melakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita tutup dengan takabat masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.